Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 18 sampai 22 November 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya ke Telegram kita karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan saham menarik. Di sini ada menu sore, saham scalping, dan juga big akumulasi setiap harinya. Jadi yang belum join boleh langsung join saja ke Telegram kita. Dan juga jangan lupa menonton video terbaru yang sudah saya upload di YouTube, saham-saham menarik dan juga analisa BRIS dan yang lainnya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan banyak benefit ya, seperti mendapatkan rekomendasi saham lengkap dengan trading plan dan juga nanti akan dipandu di grup Telegram. Kemudian belajar analisa teknikal saham dan benefit yang lainnya. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui Telegram langsung ke saya. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, dan mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada kendala, boleh hubungi admin melalui WA atau link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki program dengan Valburi ya, KB Valburi Sekuritas. Jadi di sini kita punya program dengan buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham atau melalui link ini. Teman-teman akan di-invite ke premium secara gratis, ke grup premium secara gratis, dan di sana teman-teman akan mendapatkan panduan atau dipandu nanti di sana, dan di-share juga saham-saham yang menarik, dan juga nanti akan mendapatkan rekomendasi saham secara lengkap dengan trading plan-nya di sana, dan seperti biasa akan diberikan menu sore dan juga saham yang lainnya. Dan juga bisa trading bareng nanti di sana, seperti mendapatkan saham scalping, menu sore, dan saham yang lainnya. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin untuk mendapatkan linknya, atau langsung ke Telegram kita, Telegram yang gratis, dan search Valburi, dan nanti teman-teman akan masuk ke chat yang seperti ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan dulu. Untuk yang pertama ada saham cuan, kita lihat di sini sesuai analisa kita. Kalau cuan akan naik dulu ke area supply 7250 sampai 7500, lalu setelah mencapai supply tersebut akan cenderung bergerak turun karena pergerakan dari cuan ini lebih cenderung bergerak turun secara trennya. Dan boleh kita lihat di sini, dia membuat lower low ya. Di sini lower low, lower high, dan berpotensi turun kembali ke area target turun kita di sini dan membuat lower low yang baru. Jadi secara trennya pada cuan sudah dalam pergerakan downtrend, jadi akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi view saya pada cuan masih sama, masih akan bergerak turun ke target turun kita di 5.825 sampai 6.200 dengan catatan tidak mampu break area supply yang ini 7.250 sampai 7.500. Jika supply ini bisa di breakout, maka cuan akan naik ke supply berikutnya di angka 7.950 sampai 8.175. Jadi pantau saja satu area supply pada saham cuan. Ini saya buatkan ya, pantau supply pada saham cuan yaitu 7250 sampai 7500. Jika area supply ini tidak mampu di breakout, maka arah cuan akan lebih cenderung bergerak turun ke area target turun di sini. Tapi jika bisa break area supply ini, maka cuan akan mencoba bergerak naik kembali ke area supply selanjutnya di 7950 sampai 8175. Jadi pantau saja satu area pada saham cuan. Kita cek lagi secara broker summary-nya untuk memastikan apakah didukung dengan distribusi. Dari indikatornya sebenarnya terlihat ada distribusi ya, apalagi di hari Jumat. Dan terlihat di hari Jumat ada distribusi dari TP dan broker yang lainnya. Tapi memang volumenya tidak terlalu besar ya di sini. Satu minggu terakhir kita cek, ternyata ada akumulasi dari IN, dari lokal, dengan average di 7.200, berarti posisinya nyangkut ya di sini. Beli di atas. Kita cek 2 minggu terakhir, oke, IN yang akum, HP yang jualnya. Jadi secara broker summary sebenarnya masih ada akumulasi, tapi kita lihat lagi di sini secara jangka dari tanggal 23 Oktober, kita cek ya. 23 Oktober ada buangan yang cukup besar ya di sini dari TP dan HP
dan yang beli masih sama dari IN dan broker retail yang lainnya. Jadi sebenarnya di sini yang beli retail, yang jual broker asing dan broker yang lainnya. Jadi ada potensi cuan akan lanjut bergerak turun lagi secara teknikalnya di sini. Walaupun secara broker summary ada akumulasi, tapi tidak signifikan secara volumenya ya. Jadi hanya beda tipis, masih bisa dikatakan netral. Jadi ada potensi cuan akan bergerak turun seperti yang tadi, sampai ke area target turun di 5.800 sampai 6.200. Area pembelian yang paling aman pada saham cuan yaitu di sini, di area demand-nya atau target turunnya. Jadi untuk cuan lebih baik wait and see dulu sampai dia turun ke area target turun atau break area supply 7.250 sampai 7.500. Oke. Jadi view-nya masih sama, akan bergerak turun lagi ke area target turun. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, TPIA boleh kita lihat di sini. Tidak sesuai ya dengan analisa kita. Analisa kita di minggu yang lalu akan naik dulu ke resisten lalu bergerak turun, tapi di sini boleh kita lihat di hari Senin langsung bergerak turun ya. Dan boleh kita lihat juga area demand sudah di breakdown yang menandakan kalau pergerakan turun dari TPIA di sini masih sangat kencang ya. Jadi masih ada potensi TPIA akan lanjut bergerak turun. Nah, dengan ini berarti TPIA tidak menarik ya untuk dibeli saat ini karena ada potensi dia akan lanjut bergerak turun ke beberapa area di sini. Sebentar saya hapus dulu ya analisa saya sebelumnya. Potensi pergerakan turun TPIA ke sini ya. Saya buatkan dulu area demand di sini. Di angka di sini 5.600 sampai 6.025 atau 6.000 saja. Oke. Jadi TPIA view saya akan turun lagi ke area 5.600 sampai 6.000. Nah, area ini cukup kuat ya, jadi ada potensi setelah mencapai demand ini, dia akan bergerak naik ke area supply di sini ya. Ini menjadi supply untuk TPIA karena sudah di breakdown di hari Jumat kemarin. Dan jadi ada potensi dia akan turun dulu, lalu mulai bergerak naik kembali ke area supply-nya. Jadi untuk TPIA, lebih baik wait and see dulu. Wait and see karena secara pola pergerakannya, dia akan cenderung bergerak turun ke area demand 5.600 sampai 6.000. Jika kita cek dari broker summary-nya, nah di sini terlihat ya, dari tanggal 23 Oktober ada distribusi yang cukup besar dari AK dan AF, dan juga secara indikator di sini terlihat kalau bar volumenya, bar volumenya cenderung merah ya dari sini. Jadi terlihat memang ada distribusi yang cukup signifikan di TPIA. Kita cek di tanggal 8 November, satu minggu terakhir masih distribusi dari broker besar BBAKBK. Di hari Kamis, di hari Jumat mulai ada akumulasi ya dari DX di sini. Saya tidak tahu yang beli DX ini siapa ya. Tapi biasanya kalau di brand yang beli Pak PP ya pakai DX, beli brand pakai DX. Tapi untuk TPIA saya kurang tahu atau saya belum dapat informasinya. Jadi boleh nanti dicek lagi apakah yang beli TPIA adalah Pak PP ya. Jadi untuk TPIA secara teknikal masih ada potensi turun. Walaupun di hari Jumat ada akumulasi, tapi secara teknikal dia ada potensi turun lagi ke area 5.600 sampai 6.000. Jadi secara view jangka panjang dia masih potensi turun, tapi jangka pendek ada potensi dia naik dulu ya. Naik dulu lalu lanjut bergerak turun. Jadi lebih baik wait and see dulu. Area pembelian yang aman di area ini 5.600 sampai 6.000. Jika nanti dia bergerak status di area supply ini, maka sebaiknya jangan entry dulu karena biasanya itu hanya mengecoh sehingga nanti bisa dibanting lagi ke bawah. Jadi view saya pada TPIA masih akan bergerak turun, dan jika ingin beli maka di sini ya, area beli aman. Nah, di sini. Jadi teman-teman boleh menunggu dulu atau wait and see pada saham TPIA sampai dia memasuki area pembelian kita yang paling aman di 5.600 sampai 6.000. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam yang cukup banyak juga ditanyakan ke saya melalui chat pribadi di Telegram ya. Kalau teman-teman sudah nasabah premium, pastinya akan saya jawab langsung ya. Tapi karena belum nasabah premium, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Ada beberapa yang saya jawab, tapi tidak bisa saya jawab semuanya karena memang ada yang lebih prioritas dari yang gratis ya. Oke, lanjut ke sini untuk yang Antam kita cek dulu. Trading plan kita tidak valid ya atau terkena stop loss di minggu yang lalu. Ya, di sini boleh kita lihat stop loss 4%, tapi masih bisa ditutupi dari trading plan kita pada saat di sini sudah profit sampai puluhan persennya pada saat di sini.
Nah, di sini 11% ya. Tapi memang kurang bagus market di 2 minggu yang lalu, sehingga Antam hit stop loss. Dan jika kita lihat di sini dia sudah breakdown area demand 1490 sampai 1535. Jadi ada potensi Antam akan lanjut bergerak turun. Dan di sini juga kita cek lagi apakah dia sudah break dari trend lainnya atau tidak ya. Dan saya hapus dulu untuk Antam ya, supaya lebih clear chart kita ya di sini. Oke, area ini masih valid menjadi supply ya atau S. Kita tarik sebuah trendline dari bawah ini ke sini. Nah, boleh kita lihat trendline kita sudah di breakdown oleh Antam. Jadi Antam sudah valid break support trendline-nya yang menandakan kalau trennya sudah patah, trend naiknya sudah patah, sehingga Antam akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi view saya pada Antam akan lebih cenderung bergerak turun ke support yang di sini ya 1315 sampai ke support paling bawah 1170. Jadi ada potensi Antam akan turun kembali ke support yang di sini dulu, lalu ke support 1175. Jadi untuk Antam lebih baik keluar dulu, ada potensi dia akan lanjut bergerak turun. Jadi lebih baik menunggu lagi ya, atau yang sudah punya barang boleh di cut loss dulu atau keluar dulu. Tapi jika view-nya jangka panjang ya boleh saja ya. Kemarin di 1 minggu terakhir juga emas lagi koreksi ya, jadi wajar saja Antam bergerak turun. Dan juga ada penguatan dari dolar sehingga Antam mengalami penurunan, dan juga begitu juga dengan IHSG mengalami penurunan. Tapi jika teman-teman lihat lagi di Telegram, saya sudah bagikan kalau view dari rupiah akan mulai menguat ya. Dolar akan mulai melemah karena, nah boleh dilihat di sini. Untuk analisanya sudah saya bagikan di Telegram. Nah, di sini boleh kita lihat analisa saya, dia akan naik dulu ke supply-nya lalu bergerak turun, sehingga nantinya ini mendorong adanya inflow ke IHSG. Jadi ada potensi di minggu depan IHSG akan mulai hijau karena boleh kita lihat rupiah mulai menguat dan dolar mulai melemah ya, ditanda dengan adanya rejection di area supply sehingga rupiah menguat dan dolar akan melemah. Jadi untuk Antam, kembali lagi ke Antam ya, ada potensi dia akan turun dulu menyelesaikan supportnya, turun ke support, lalu setelah mencapai support dia akan naik kembali ke area supply-nya. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk Antam karena ada potensi dia akan bergerak turun ke area, saya buatkan saja area demand ya supaya menghindari adanya false breakout di sini. Saya buatkan 1280 sampai 1315 menjadi area demand untuk saham Antam. Selama berada di atas area demand ini, maka Antam akan potensi naik lagi ke area supply yang di sini ya. 1490 sampai 1535. Jadi view saya pada Antam akan turun dulu lalu naik kembali ke area supply-nya. Jika kita cek dari broker summary-nya Antam, nah terlihat di hari Jumat memang ada distribusi, tapi kabar baiknya AK dan BK mulai akum ya di sini. Boleh dilihat AK dan BK mulai akum kembali, yang dimana pada saat bergerak naik di sini ya, rally di sini, yang akum yaitu AK dan BK ya. Jadi jika mereka akum kembali, maka ada potensi Antam akan mulai bergerak naik kembali. Ibarat katanya akan BK buyback kembali ya pada saham Antam ini. Oke. Jadi ada potensi sebenarnya Antam naik kembali ya. Dari sini oke. Secara 1 minggu terakhir memang AK dan BK buangan, tapi di hari Jumat mulai masuk kembali. Kita cek 2 minggu terakhir AK. Nah, di sini terlihat ya. AK dan BK 2 minggu terakhir masih masuk. Tapi 1 minggu terakhir pada saat harga Antam bergerak turun di sini mereka jualannya. Jadi mereka masih punya barang di dalam sehingga masih ada potensi Antam akan di markup lagi harganya sampai ke area supply. Jadi view saya pada Antam akan turun dulu ke area demand yang ini. Ini ya demand huruf D. Lalu setelah mencapai demand potensi dia akan rebound kembali ke area supply 1490 sampai 1535. Jadi boleh pantau kedua area ini untuk saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat masih dalam pergerakan sideways di area demand dan juga supply ya. Jadi view-nya masih sama. Nah, di sini saya buatkan analisa minggu yang lalu naik turun ya. Jadi ada potensi Pegas akan naik kembali atau rebound kembali karena untuk sekarang dia berada di area demand-nya. Jadi
potensi pergerakan pegas di minggu depan akan naik lagi ke area supply, lalu setelah mencapai supply dia akan turun kembali ke area demand-nya ya di sini. Lalu bagaimana nanti pergerakan selanjutnya? Kita harus menunggu dia break dari salah satu area ini ya. Jika breakout supply dia akan naik lagi ke area resisten di sini. Tetapi jika break support tetapi jika break area demand maka dia akan turun ke beberapa support ya di sini. Nah, ini support. Saya ganti dulu. Lalu ini support. Oke. Jadi untuk pegas pantau dua area supply yang S dan juga area demand yang D. Jika breakdown demand dia akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak maka dia akan naik lagi ke area supply-nya. Jika kita cek dari broker summary-nya pada pegas, oke, terlihat ada distribusi 1 minggu terakhir. Di hari Jumat kita cek masih netral, jadi ada potensi sebenarnya pegas akan bergerak naik kembali ya. Jadi secara broker summary-nya masih netral di sini dan mulai ada penurunan volume. Di sini penurunan volume dan juga di sini turun volumenya pada saat pegas bergerak naik ya. Jadi pada saat pegas ini bergerak turun, volume transaksinya tidak terlalu besar yang menandakan kalau bandar dan juga asingnya atau market maker-nya masih ada di dalam. Jadi ada potensi pegas akan naik lagi ke area supply, lalu nanti bolak-balik di area ini ya. Jadi untuk pegas boleh memanfaatkan buy di area demand dan sell di area supply-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.